Tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pagi hari ini adalah memperjuangkan iman. Kejadian 21 ayat 5 sampai 7. Kejadian 21 ayat 5 sampai 7, minta tolong mic-nya untuk diserahkan ke Tante Else. Memperjuangkan iman. Kejadian 21 ayat 5 sampai 7. Kejadian 21 ayat 5 sampai 7. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah baginya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya, disambung Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua bagian ayat yang kita baca, kita tahu perjuangan daripada Bapak Abraham dan Sarah untuk menerima penggenapan daripada Tuhan akan janji daripada Tuhan. Seperti yang kita tahu di dalam Kejadian 12, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Abraham berusia 75 tahun. Dan ketika Sarah melahirkan Ishak, Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Secara manusia itu adalah usia yang sangat-sangat mustahil sebuah keluarga bisa dikaruniai seorang anak. Tetapi kita boleh melihat janji Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan, ya. Sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya Abraham, tetapi sesuai waktunya Tuhan. Meskipun waktu itu 25 tahun, jawaban yang daripada Tuhan itu diterima oleh Abraham. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kita juga melihat bagaimana keyakinan Abraham akan Allah yang begitu kuat. Abraham belum mengenal Allah Yahweh, Abraham belum mengenal Allah Israel karena bangsa Israel belum ada, dan Abraham sama sekali belum mengenal Allah yang hidup itu seperti apa. Karena dengan tradisi yang ada sebagai orang Ur Kasdim, Abraham sudah mengenal ilah-ilah yang dibuat, dan ilah-ilah itu diperjualbelikan, dan ilah-ilah itu disembah. Tetapi hari itu Abraham mendapati satu peristiwa yang luar biasa, sebuah pengalaman spiritual yang baru, ya, di mana Abraham mendengar suara tanpa ada wujud. Abraham mendengar suara tanpa tahu siapakah yang berbicara itu. Di mana di sana dinyatakan
Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang akan memberkati di dalam kehidupan Abraham, kehidupannya, keturunannya, dan juga seperti bintang di langit banyaknya, dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Bagi Abraham yang sampai berusia 75 tahun, artinya Sarah sekitar 65 tahun, karena selisih usia Abraham dan Sarah 10 tahun, mereka belum dikaruniai seorang anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi satu motivasi, satu pengharapan di dalam kehidupan Abraham. Mengapa demikian? Abraham mungkin berpikir, jika saya masih menunggu lagi sekian tahun tanpa ada kepastian apakah saya mempunyai anak atau tidak, lebih baik saya mengikuti apa yang Tuhan katakan dengan mengikutinya, meskipun akan hal itu saya tidak tahu kapan akan terjadi. Nah, kita lihat di sini sebuah pelajaran yang kita boleh belajar dari Abraham. Waktunya Tuhan bukan waktunya Abraham. Waktunya Tuhan terjadi sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Tidak peduli bagaimana keadaan Abraham, bagaimana keadaan Sarah, itu bukan masalah bagi Tuhan. Tuhan tidak peduli apakah Abraham masih sehat, masih subur, apakah Sarah masih haid atau tidak, itu bukan masalah bagi Tuhan. Dan itu benar-benar dinyatakan saat Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang kedua, ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi, ke negeri mana dia harus pergi. Abraham hanya mengikut apa yang Tuhan katakan. Kalau kita ingat yang lalu, Irak pernah punya rudal skat ya. Jadi antara Ur-Kasdim ini antara Irak dengan Irak. Waktu itu rudal skat itu bisa meluncur dengan jarak kurang lebih 800 km. Dan taruhlah antara Ur-Kasdim sampai dengan Tanah Perjanjian ditambah lagi ya paling lebih kurang ya sekitar 200 ya. Jadi 800 ditambah 200 sudah 1000 kilo. Satu perjalanan yang cukup jauh. Satu perjalanan yang tidak mungkin, yang tidak ada kompas pada waktu itu Abraham bisa sampai ke negeri yang dia tuju. Meskipun di pasal yang ke-13 Abraham naik di atas bukit dan Abraham sudah ditunjukkan oleh Tuhan, sejauh mata Abraham memandang, negeri itu akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu langkah iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abraham. Abraham tidak tanya Tuhan negeri itu baik atau tidak, negeri itu subur atau tidak, tetapi ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham pergi, Abraham pergi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah sikap tanggapan daripada Abraham terhadap firman Allah. Iman itu mempunyai arti saya percaya dan saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham pergi, Abraham percaya. Tidak hanya percaya disertai dengan satu tindakan di mana Abraham mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Abraham menaruh jalan hidupnya kepada Tuhan. Nah, ini penting bagi kehidupan kita orang percaya. Mengapa demikian? Karena setiap kehidupan kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Seperti halnya Abraham, dia tidak tahu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu seperti apa dan bagaimana bentuknya. Tetapi kita melihat Abraham tidak banyak tanya apa yang akan Tuhan berikan, apa yang akan Tuhan nyatakan, tetapi Abraham berani melangkah. Nah, ini adalah sebuah tindakan iman daripada Abraham. Dia tidak tanya berbagai macam hal tentang tanah perjanjian, tetapi bagi Abraham derek Gusti mawon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ini adalah sebuah pelajaran yang boleh kita lihat pagi hari ini, bahwa iman itu tidak hanya percaya, tetapi mempercayakan apa yang kita lihat. Nah, saudara-saudara, Abraham ketika meninggalkan Ur Kasdim, artinya Abraham meninggalkan kehidupannya yang sudah dibangun di Ur Kasdim. Ya, satu negeri kalau di dalam ini ya, satu yang pernah saya lihat, yang pernah saya baca, di sana diceritakan Ur Kasdim itu adalah sebuah kota yang pada waktu itu cukup ramai, ya, ada perdagangan dan kehidupan sosial masyarakatnya cukup ramai. Dan ketika Abraham dipanggil dan Abraham pergi, ya, jadi ketika dipanggil firman itu belum bekerja, tetapi ketika Abraham mulai melangkah meninggalkan Ur Kasdim, maka pada saat itu iman mulai bekerja di dalam kehidupan Abraham. Nah, ini boleh menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu akan menjadi hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita mulai melangkah. Semakin kita berani melangkah, semakin kita jauh dengan kehidupan kita yang lama, maka apa yang menjadi iman kita itu semakin dekat. Semakin jauh kita melangkah, apa yang kita imani sebagai bukti yang belum kita lihat itu akan semakin dekat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu yang berbeda antara Abraham dengan Musa, ya. Kita melihat Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham pergi. Tetapi kepada Musa sebagai salah satu keturunan yang lahir di Mesir, ya, kita ingat Yakub membawa lebih kurang 60 keluarganya pergi ke Goshen pada saat Yusuf menjadi raja di Mesir, ya. Jadi artinya Musa itu setelah bangsa Israel sekian ratus tahun, Musa baru lahir. Nah, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa, Tuhan tidak langsung memerintahkan kepada Musa, tidak langsung memberikan tongkat, dan tongkat itu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk terjadinya banyak mukjizat. Tetapi terlebih dahulu Tuhan menguji di dalam kehidupan Musa, ya, dengan menunjukkan di sekitarnya tidak ada api, yang ada hanya semak belukar tiba-tiba terbakar. Lalu kemudian tangan Musa yang tidak sakit, tidak ada sakit apa-apa, dimasukkan di dalam jubahnya, ketika dikeluarkan tangannya kena kusta. Dan hal-hal yang tidak terjadi kemudian terjadi, menjadi satu tanda yang Tuhan berikan kepada Musa. Barulah Tuhan berfirman kepada Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini yang membuat mengapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena keberaniannya menyerahkan hidupnya, menyerahkan perjalanannya kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Kegagalan daripada bangsa Israel bukan tidak ada mukjizat, tetapi bangsa Israel terlalu banyak, kalau boleh saya katakan, menerima mukjizat tanpa disertai iman kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan membelah laut Tebero, bagaimana Tuhan memberikan mana burung puyuh setiap hari, tetapi sama sekali di hatinya bangsa Israel tidak ada Tuhan. Yang ada adalah Mesir, yang ada adalah kehidupan yang lama, dan itu tidak membuat imannya bangsa Israel semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, tetapi justru membawa kehidupan bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Nah, ini satu perbedaan antara iman daripada Abraham dan iman daripada bangsa Israel. Dan ini menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi artinya berkat itu bisa membawa kita dekat kepada Tuhan seperti Abraham, tetapi berkat itu justru bisa membawa kita menjauh daripada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan itu adalah respon, tanggapan kehidupan kita ketika Tuhan memberkati atas kehidupan kita. Biarlah setiap berkat yang kita terima daripada Tuhan membawa kehidupan kita semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Memang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam perjalanan kita Tuhan tidak membuat perjalanan itu seindah seperti yang kita bayangkan, ya. Dan kita ingat Mazmur 23, ada gada, ada tongkat daripada Tuhan, tetapi yang terjadi Tuhan izinkan kita masuk di dalam lembah bayang-bayang maut. Saya tidak bisa merasakan ketika orang ada di lembah. Jadi lembah itu seperti yang pernah saya saksikan ketika saya ada di Wolobobo di Bajawa. Bapak Ibu Saudara bantu doa untuk di NTT ya, terutama daerah Manggarai Timur. Saya lihat dari beberapa postingan GPPS yang ada di Mbae, di tempatnya Saudara Cornelius Kopo, lalu kemudian di Maumere tidak terlalu parah ya. Jadi di surat kabar dikatakan yang parah itu di Manggarai ya, yang dekat dengan Labuan Bajo. Saya di sana sampai di Manggarai saja, tetapi tidak di Manggarai Timur, di tempatnya Bapak Pendeta Hartana. Dan puji Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati untuk gereja-gereja yang ada di Manggarai. Saya tidak tahu kemarin siapa Kak Besti Siutang itu ada di Atambua ya, itu berkirim surat dan mengirim SMS hanya menceritakan sebagian yang ada di jemaatnya. Saya kurang paham gempanya itu seperti apa ya. Jadi antara di Flores sampai di Atambua yang terdampak ya. Kalau semestinya dari pandangan saya yang di Atambua mungkin ya hanya mengalami getar begitu saja, tidak terlalu besar. Ini menurut saya ya, karena saya juga belum pernah ke Atambua, sehingga saya tidak bisa membayangkan kira-kira kondisinya seperti apa. Kita bantu doa terus, dan nanti suatu saat kalau memang memungkinkan atau mungkin Tuhan izinkan, kita akan sama-sama membuat donasi untuk kita kirim di NTT. Tapi sementara ini saya tidak membuat donasi lebih dahulu. Saya masih melihat kondisi dan keadaan yang ada di sana. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam kehidupan daripada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka tidak bisa melupakan yang ada di Mesir. Nah, ini sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama Tuhan. Biarlah apa yang ada di belakang kita mau tinggalkan semuanya. Selanjutnya, kita akan sama-sama buka di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Silakan dibacakan, Bu. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Ulangan pasal 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya,
ketika ada konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel, maka tentara IDF itu ada seperti kain putih yang ditaruh di tangannya, ya, ada yang taruh di tangannya, dan itu ternyata tidak sekedar kain yang ditaruh, tetapi di situ ada ayat-ayat, ya, ayat-ayat dari yang diambil dari Torah, dan di situ berbahasa Ibrani, ya. Jadi itu bukan seperti pajangan, tidak, tetapi itu sebagai ibadah mereka. Dan kita tahu di saat-saat senggang, di mana tentara-tentara IDF itu mereka membaca, ya, ada satu kitab kecil gitu mereka baca. Dan ini yang saya tanya dari tour guide yang pernah mengantar kami tahun 99 yang lalu, tahun 99 yang lalu ketika di Israel, mereka katakan orang-orang Israel itu ternyata dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok yang paling ekstrim itu kalau mereka berdoa ini mandor-mandor begitu, ya. Mungkin kalau ada paramek mungkin diberi paramek biar agak reda, hendak, ya, apa. Jadi mereka berdoanya itu sambil kepalanya digoyang-goyang, seluruh badannya bergoyang-goyang, dan itu menjadi pemandangan yang menarik ketika ada di tembok ratapan, ya, ada sebagian yang memang berdoa dengan khusyuk mendekat dengan tembok itu, tetapi ada yang berdoanya sambil ini, ya, menggoyang-goyangkan kepalanya, mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu dari berbagai macam sekte yang ada di kehidupan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ada satu hal yang menarik. Mengapa sampai sekian ratus tahun dari turun-temurun bangsa Israel begitu kuat di dalam mengajarkan hukum-hukum Torah, hukum-hukum Taurat di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan di sini kita bisa tahu bahwa Torah itu atau kitab-kitab perjanjian lama itu diajarkan. Firman Tuhan mengatakan pada waktu bangun, pada waktu duduk, pada waktu berjalan selalu diucapkan. Nah, ini menjadi satu pola pengajaran yang juga boleh menjadi satu pertimbangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita ada bersama-sama dengan anak-anak kita, apakah yang kita sampaikan itu adalah firman ataukah bukan? Ya, pada waktu bangun tidur itu yang kita sampaikan firman atau bukan? Ada sebuah penelitian, seorang yang baru bangun tidur itu otaknya itu masih fresh, ya, masih seger. Sehingga kalau dia diajarkan sesuatu itu bisa lebih nempel, ya. Jadi ya memang sih kadangkala ketika saya sama anak-anak, ketika ada sesuatu memang guruan yang saya sampaikan, tetapi kadang-kadang saya juga menyelipkan sedikit atau banyak bagian dari firman Tuhan itu kepada anak-anak saya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat penting, ya. Sampai hari ini setiap saya ber-SMS dengan anak saya, selalu saya dahului dengan kata shalom. Dan itu pun mereka juga melakukannya ketika mereka membalas SMS saya, mereka juga katakan shalom. Akhir daripada SMS itu saya katakan Tuhan memberkati, mereka juga membalas Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi yang membuat mengapa bangsa Israel begitu kuat dengan hukum Tauratnya, begitu kuat dengan pengakuannya, karena mereka mengajarkannya setiap hari. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Mengapa demikian? Karena firman Allah itu membuat kehidupan kita dekat dengan Tuhan, membuat kehidupan kita selalu diingatkan ada janji Tuhan yang ada, dan firman Tuhan itu juga membuat di dalam kehidupan kita mengerti bahwa perjalanan kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman atau orang percaya, dia juga mengajarkan apa yang ada di dalam kehidupannya kepada Ishak, ya. Jadi anak dari keturunan Abraham itu dari Abraham, lalu kemudian Ishak, lalu kemudian dari Ishak ada dua, Esau dan Yakub.
Dan Yakub yang dipilih oleh Tuhan, dia mempunyai 12 anak dari 2 istri dan 2 gundik. Nah, ini jangan ditiru ya, karena ada kisahnya sendiri. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Kemudian dari Yakub bersama dengan keluarganya 60 orang mereka pergi ke Israel, dan selama 450 tahun mereka di Mesir ya. Maaf, mereka ada di Mesir, mereka menjadi lebih kurang 2 juta orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Ishak-lah, dari Abraham lah Ishak belajar mengenai segala sesuatu yang dialami oleh Abraham. Ishak boleh tahu janji Tuhan, dan salah satunya ketika terjadi kekeringan di Kanaan, apa yang harus Ishak lakukan? Ishak juga menyontoh daripada kehidupan Abraham. Nah, di dalam Kejadian 26 di sana kita boleh melihat ayat 1 dan 2 bagaimana Ishak ketika menghadapi kekeringan, kelaparan yang ada di Kanaan, dia hendak pergi ke Mesir. Tetapi di sana kita mendapati satu bagian dalam firman Tuhan yang menuliskan Tuhan mencegah Ishak jangan pergi ke Mesir, tetapi Tuhan mengarahkan Ishak untuk pergi ke Gerar, dan dengan satu tanda, aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik, Tuhan tidak mengatakan ini ketika ada Abraham, tetapi setelah Abraham mati, Tuhan menunjukkan pernyataannya yang pernah disampaikan kepada Abraham juga kepada Ishak, tetapi dalam situasi yang tersendiri. Ya, Tuhan katakan kamu pergi ke Gerar, dan pada saat itu Gerar lagi mengalami puncak-puncaknya kekeringan. Sehingga kalau secara manusiawi bisa dikatakan kalau hari itu pergi ke Gerar itu sama dengan cari mati. Karena tanahnya tandus, tidak ada sesuatu yang bisa tumbuh di sana. Tuhan justru memerintahkan Ishak, kamu pergi ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang menjadi alasan mengapa Tuhan mau menyatakan dirinya kepada Ishak. Ishak tidak akan mengerti bagaimana keberadaan Tuhan ketika dia bersama-sama dengan Abraham. Ya, dengan kata lain, imannya Ishak ngikut Abraham. Tetapi sekarang Tuhan mau Ishak mandiri di dalam imannya dengan mengerti dan mengenal Allah secara pribadi. Jadi masalah-masalah persoalan yang terjadi Tuhan izinkan menimpa di dalam kehidupan kita sebenarnya untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengerti siapakah Tuhan itu, semakin kita memahami bagaimanakah kuasa Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak berada di Gerar, tidak ada hujan, tidak ada yang tumbuh di sana. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Dan firman Tuhan tuliskan, pada masa itu juga Ishak mulai mencangkul, ya. Ishak mulai mengolah tanah yang menjadi miliknya yang ada di Gerar. Bagaimana dia mencangkul tanah yang tandus itu, bagaimana dia menaburkan bibit di tanah yang sudah dicangkul itu, tetapi tentunya tidak bisa lepas ada iman di dalam kehidupan Ishak ketika dia menabur. Dan iman itu menjadi satu hal penting atas segala sesuatu hal yang kita lakukan. Setiap hari ketika kita mulai bekerja, mulai membuka toko kita lakukan dengan iman. Kita percaya pagi itu menjadi pagi yang Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan lewat usaha di tempat itu nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita mulai menulis, ya mungkin mulai order begitu, kita mau melakukannya dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Nah, ini yang terjadi dengan kehidupan daripada Ishak. Ishak melakukan segala sesuatunya ketika di Gerar, dia melakukannya dengan iman. Artinya apa? Dia percaya Tuhan memberkati dan dia mempercayakan apa yang dia kerjakan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, pada masa itu Ishak menuai 100 kali lipat.
Ya, iman boleh, Ishak boleh mendapatkan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah janji yang juga Tuhan berikan kepada Ishak. Dan janji itu hari ini, pagi ini juga Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada satu respon. Kita sudah tahu bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Ishak, dan janji Tuhan untuk kita. Responnya Abraham, pergi, lakukan. Responnya Ishak, pergi dan lakukan. Dan respon kita pagi hari ini, pergi dan lakukan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak adalah apa yang akan kita terima hari ini. Terus percaya, terus beriman, nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi nama